Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tren teknologi komputer di bank. Yang pertama, pemanfaatan ICT. Bagaimana merubah tantangan menjadi peluang dengan memanfaatkan ITC ini untuk meningkatkan daya saing nasional. Misalnya adalah menjadi tugas yang tidak ringan. Sampai tahun 2009, daya saing Indonesia menurut data Global Competitiveness Report masih menempati urutan ke-44 dari 144 negara di dunia. Human Development Index Indonesia pada tahun 2007 masih menempati urutan ke-109 dari 169 negara dan urutan kelima dari negara ASEAN. Sehubungan dengan itu, pertanyaannya adalah bagaimana dengan UNITA yang telah menghasilkan banyak lulusan sarjana? Apakah siap menghadapi tantangan dan peluang perkembangan ICT tersebut, khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi? Dalam konteks tantangan dan peluang-peluang bisnis pada bidang ICT sampai pertengahan 2008 yang lalu, misalnya Time Magazine mencatat angka bisnis biro jodoh di internet mencapai lebih 1.500 juta dolar atau sekitar 15 triliun rupiah di Indonesia akhir Maret 2008. Yang lalu lebih dari 3 juta orang nasabah perbankan telah menggunakan mobile banking berbasis SMS atau SMS banking pada 17 bank nasional. Selain itu, berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit, kartu debit ATM, kartu ATM debit selama jangka waktu 3 tahun menunjukkan peningkatan tajam, yaitu sebanyak 1.053 miliar transaksi pada tahun 2006 menjadi 1.521 miliar transaksi pada tahun 2008 dengan jumlah nominal sebesar 1.244 triliun. Tahun 2009 menjadi 2.163 triliun dan jumlah kartu yang beredar sebanyak 54,77 juta kartu. Meskipun pengguna internet di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan beberapa negara lain, yaitu berada di urutan kelima di antara negara-negara di Asia lainnya, namun perkembangan penggunaan internet di Indonesia terlihat tumbuh sangat pesat. Pada tahun 2000, pengguna internet di Indonesia sekitar 2 jutaan, namun di 2007 telah bertambah menjadi 20 jutaan. Bahkan tahun 2008 sudah mencapai sekitar 25 juta atau sekitar 10,5%. Bahkan saat ini sudah mencapai 30 juta atau sekitar 13% dari total penduduk Indonesia. Memang pengguna internet di Indonesia cukup tinggi, namun penetrasi penggunaan masih jauh dibandingkan dengan ASEAN lainnya. Memang dibandingkan Laos dan Kamboja, Indonesia jauh lebih baik, tapi dibandingkan dengan Vietnam, kita cukup jauh tertinggal. Perkembangan pengguna internet yang cukup tinggi tersebut tentu memberikan prospek bisnis yang menarik di masa mendatang. Kalau dilihat pada bidang bisnis portal juga berkembang. Bila pada tahap awal, situs dapat hanya untuk menghubungkan dengan informasi dan data. Namun, pada tahap kedua, situs dibuat orang untuk bisa menghubungkan antara orang dengan orang, berfungsi sebagai social network, Facebook atau MySpace, digital diary atau blog, video sharing atau YouTube, sampai memiliki kemampuan newware marketing atau Amazon, Yahoo, Google. Bahkan bila memasuki tahap ketiga, setiap orang dan segala sesuatu akan terhubung di internet. Sampai saat ini jumlah site di Indonesia mencapai 65 juta, sementara yang aktif sebanyak 26 juta. Melalui internet, pelaku bisnis melakukan kegiatan marketing secara online. Banyak nilai tambah dan kegiatan marketing online ini diantaranya adalah coverage yang tak terbatas ke seluruh dunia, cepat dan fleksibel, efektif dan berpromosi, target market yang tepat atau segmen, dan
bisa menekan biaya dengan rendah bila menggunakan media online dibandingkan media cetak. Yang kedua, aspek penting dalam pengembangan bisnis. Menyadari keberadaan ICT yang demikian penting, ada dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang terkait dengan ICT, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Lemahnya infrastruktur dan langkanya SDM profesional dalam bidang ini menyebabkan lambatnya perkembangan bisnis ICT di Indonesia. Jika lulusan perguruan tinggi khususnya bidang ICT tidak mampu memenuhi persyaratan dalam menguasai ICT, maka dari mana SDM profesional dalam bidang ICT diperoleh? Apabila perencanaan pembinaan dan penciptaan SDM ICT yang profesional tidak dilaksanakan dengan baik, maka krisis SDM pelan namun pasti akan terjadi. Bahkan dengan semakin berkembang dan murahnya jaringan internet, maka bursa tenaga kerja semakin terbuka secara global. Maka ini akan mengancam lahan pekerjaan dan bidang ICT di Indonesia apabila lulusan perguruan tinggi tidak dibekali dengan keahlian bidang ICT dan tidak dipersiapkan dengan baik. Kita menyadari negara-negara seperti India, Korea, Cina, Singapura, dan lainnya merupakan raksasa yang sanggup menembus tenaga kerja berbasis ICT Indonesia ke depan. Sampai saat ini tidak kurang dari 256 perguruan tinggi PT baik negeri maupun swasta di Indonesia yang memiliki 476 program studi terkait dengan ICT yang keseluruhannya menghasilkan kurang lebih 25.000 lulusan setiap tahunnya. Kalangan pengamat industri ICT menilai bahwa jumlah itu sangat jauh dari kebutuhan industri yang sebenarnya, yang mencapai sekitar 500.000 lulusan bidang ICT setiap tahunnya. Bahkan diperkirakan untuk tahun 2020 yang akan datang, jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia sekitar 6 juta orang per tahun, dengan asumsi sekitar 70% mahasiswanya mengambil disiplin ICT. Dalam kategorinya, lulusan yang dihasilkan nantinya dapat dibagi dalam dua golongan, yakni ICT Works atau yang secara langsung terkait dengan keahlian ICT, dan ICT Enable yang punya kemampuan lebih dari hanya pengguna sebagai pengguna ICT. Sesuai dengan bidang-bidang keahliannya, menggunakan ICT pada bidang lain, misalnya ekonomi, manajemen, kedokteran, akuntansi, sastra, hukum, dan sebagainya. Perguruan tinggi menghasilkan sarjana bidang ICT sebenarnya banyak, namun kualitas lulusannya belum bisa dikatakan memadai. Perguruan tinggi di Indonesia umumnya menghasilkan programmer tetapi belum mampu menghasilkan software engineer. Untuk itu, bagi sebagian besar perguruan tinggi perlu berbenah agar mampu menghasilkan lulusan dengan software engineer. Walaupun volume lulusan pendidikan formal seperti diploma 2, diploma 3, sarjana 1, dan magister sudah cukup besar, namun kita masih membutuhkan banyak SDM yang handal dan profesional. Untuk bersaing tenaga ICT lulusan luar, maka sangat diperlukan pendidikan yang sifatnya lebih profesional, karena dalam dunia ICT yang diperlukan bukan gelar kesarjanaan saja, melainkan kemampuan atau skill. Inilah yang menjadi tantangan perguruan tinggi di Indonesia beserta lulusannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, melihat begitu banyaknya peluang bisnis dan tantangan pada bidang ICT, maka tidak salah kalau kita mengikuti peranan dalam peluang-peluang bisnis tersebut. Tantangan bagi Universitas Tapanuli adalah menjadi perguruan tinggi yang mampu menyusun program dan menyediakan resource bagi dosen ataupun mahasiswa ataupun juga alumninya agar mampu berkiprah dalam berbagai bidang terkait dengan ICT di Indonesia. Saat ini, sebagian besar perusahaan Indonesia menggunakan paket perangkat lunak, aplikasi siap pakai yang dibuat oleh perusahaan besar seperti Microsoft, Mac, Sun Microsystem, Oracle, dan sebagainya, maupun yang tailor-made. Namun, peluang untuk mengembangkannya masih terbuka lebar karena 100 produk perangkat lunak terbaik hanya mengisi tidak lebih dari 45% total pasar dunia.
Kenyataan inilah yang memacu negara seperti India, Malaysia, Filipina, Singapura, dan lain sebagainya menyediakan jasa baik dalam bentuk pembuatan aplikasi siap pakai maupun yang bersifat jasa customization. Kebutuhan tenaga tersebut akan semakin bertambah jika e-government dan otonomi daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan baik. Maka, dapat diperkirakan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia setiap tahunnya paling tidak membutuhkan tenaga sebanyak 5.389 tenaga ICT. Sementara untuk bidang siber media yang untuk saat ini tidak kurang dari 1.921 media, dengan perkiraan satu media membutuhkan 21 ahli. Begitu juga di Indonesia, bagi profesional atau developer ternyata tidak murah. Misalnya, seorang software developer untuk ASP dengan pengalaman 5 tahun, gajinya minimal 5 juta rupiah. Untuk developer yang berbasis PHP, gajinya berkisar 7 juta per bulan. Di dalam negeri, perkembangan pasar piranti lunak selama ini masih menjadi target pasar, bukan pemain. Dengan menjadi target pasar pun, konsumsi ICT secara keseluruhan relatif masih sangat rendah dibandingkan konsumsi ICT di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, dampak ICT pada SDM. Ketidakmampuan SDM dalam menghadapi teknologi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran yang tinggi di daerah. Untuk itu, pemerintah harus melakukan penguatan terhadap kemampuan SDM terhadap teknologi. Salah satunya adalah menggunakan robot dalam usaha industri dan kendaraan tanpa awak. Penggunaan teknologi ini berpotensi menggerus tenaga kerja yang sudah ada. Pemerintah harus menyiapkan SDM lebih baik dengan pelatihan secara informal dan BLK sebagai ujung tombak dalam memberikan pengetahuan informal di daerah. Nah, kesimpulannya, pemanfaat ICT sebagai peluang dengan memanfaatkan ICT ini untuk meningkatkan daya saing nasional misalnya adalah menjadi tugas yang tidak ringan. Sampai tahun 2009, daya saing Indonesia menurut data Global Competitiveness Report masih menempati urutan ke-44 dari 144 negara di dunia. Dengan adanya keterkaitan antara teknologi komputer yang memadai dan jaringan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi, yang mana sasaran tersebut yang nantinya akan sangat berpengaruh pada kualitas SDM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.